Shalom adik-adik. Ketemu lagi hari ini di dalam ibadah sekolah minggu ya. Bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya bagi kita semua. Dari hari Senin sampai hari Sabtu bisa beraktivitas nih. Tapi Tuhan menolong kita ya. Tuhan tetap begitu mengasihi kita. Nah, sudah seharusnya satu hari kita berikan juga kepada Tuhan untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, untuk beribadah kepadanya. Jadi kita beribadah di ibadah sekolah minggu pada hari ini ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. So, persiapkan hatinya. Tidak boleh main-main, tetapi ketika Lose ajak untuk berdoa, harus berdoa. Ketika Lose ajak memuji Tuhan, maka mari membuka mulut untuk memuji Tuhan. Nah, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, Tuhan telah menolong kami. Dan tiba saatnya pada hari Minggu ini, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk bisa beribadah kepada Tuhan sehingga boleh semakin mengenal Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan, dengan mengatakan kasih Yesus manis dan indah. Manis
mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, bahkan lebih luas dari samudra, ya. Artinya tidak terhingga. Kasih Yesus yang luar biasa bagi kita adalah Ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, jadi mari kita mempersiapkan hati dengan menaikkan pujian. Nah, kita belajar lagu ini ya, mungkin ini lagu baru kalian dengar, judulnya Thank You God. Ya, berterima kasih kepada Tuhan sesuai dengan tema kita pada hari ini. Ya, mari kita menaikkan pujian Thank You God. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Adik-adik, lagu yang barusan kita dengar tadi, yang Thank You God itu memiliki arti yang luar biasa ya. Meskipun kata-katanya sederhana, tetapi memiliki arti yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kita lihat sekali lagi ya. Lawson mau mengajak kalian untuk melihat sekali lagi lagunya ya. Terima kasih Tuhan untuk dunia yang indah. Terima kasih Tuhan untuk makanan. Terima kasih Tuhan untuk burung-burung yang bisa bernyanyi, suaranya indah. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan untuk dunia yang begitu indah. Terima kasih untuk makanan yang bisa dimakan. Terima kasih untuk hal-hal yang indah seperti suara burung. Terima kasih untuk semuanya. Jadi berterima kasih kepada Tuhan untuk segala sesuatu, untuk makanan, minuman yang kita dapatkan dari Tuhan. Hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan tentang berterima kasih kepada Tuhan. Tentang kisah orang kusta, 10 orang kusta, tentang orang kusta yang disembuhkan. Nah, mari kita dengarkan ceritanya baik-baik. Kasih telinganya, nggak boleh main-main ya. Ceritanya seperti ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea.
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tadi kita sudah mendengarkan ceritanya ya. Ada berapa orang yang sakit? Ada 10 orang yang sakit kusta. Wah, kasihan banget ya. Kalau orang yang sakit seperti ini biasanya dijauhin sama orang-orang nih. Ya, dijauhin, jijik dan lain sebagainya. Padahal nggak boleh bersikap seperti itu. Karena mereka juga adalah orang yang sakit itu adalah ciptaan Tuhan. Orang yang disayang sama Tuhan juga. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus? Mereka disembuhkan. Wow, keren ya. Ketika mereka sedang berjalan, pergi bertemu dengan para imam, mereka disembuhkan. Berapa orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih? Berapa orang? Ya, 1 orang. Dan dia adalah orang Samaria. Nah, dia berlutut, dia berterima kasih kepada Tuhan ya. Betapa dia bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kepadanya kesembuhan. Tubuh yang sehat, hidup yang sehat, hidup yang lebih baik. Nah, adik-adik, kita juga belajar nih dari firman Tuhan ini untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan untuk apapun yang kita dapatkan atau apapun yang kita miliki ya. Tadi di pujian sebelumnya mengajarkan kepada kita juga untuk berterima kasih untuk dunia yang indah yang Tuhan berikan, di mana kita bisa tinggal nih. Kita berterima kasih untuk papa mama, untuk rumah yang ada sehingga kita tidak kehujanan saat hujan, tidak kepanasan saat musim kemarau atau saat terik matahari. Berterima kasih untuk makanan ya, sehingga kita bisa sehat, bisa kuat, bisa beraktivitas ya, bisa sekolah dan lain sebagainya. So, dalam hidup kalian jangan pernah lupa untuk berterima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ya, Dia selalu ada melindungi dan menjagai setiap kita. Berterima kasih juga
untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Kristus adalah juru selamat kita semua, ya, yang menyelamatkan kita, membebaskan kita dari hukuman dosa. Thank you God for everything, untuk segala sesuatunya, untuk segala hal. Ya. Jadi, selalu firman Tuhan ini dan dilakukan. Ya, mari kita berdoa, biarlah Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk berterima kasih, bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Amin. Nah, Dedek, demikianlah firman Tuhan hari ini dan juga rangkaian ibadah kita. Nah, untuk selalu semangat, jangan lupa berdoa juga kepada Tuhan, ya. Rajin belajar, dan tadi seperti firman Tuhan, thank you God, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala hal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.